jangan menyimpang. Kita punya ada aturan baik ADART maupun peraturan organisasi. Itulah yang sebagai utama senjata kita untuk melaksanakan tugas sebagai Pamter. Itu aja, terima kasih. Keberadaan SH-Trate sebagai organisasi terbesar dengan jumlah anggotanya ratusan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga luar negeri, sudah sepatutnya organisasi terbesar SH-Trate mempunyai satuan pengamanan intern. Sebagai pasukan pengaman Trate atau Pamter juga turut serta dalam membantu lancaran kenyamanan dalam setiap kegiatan intern SH-Trate sendiri. Pasukan pengaman Trate atau Pamter atau juga bisa disebut Pas Pamter telah diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga tahun 2021 tentang keberadaan dan dalam penugasannya. Bagaimanakah fungsi dan sistem kerja dan struktur keamanan SH-Trate ini? Mari kita saksikan penjelasan dari Ketua Koordinator Departemen Pamter SH-Trate Pusat oleh Kang Mas Catur Marga Suwahyo berikut ini. Sebetulnya saya ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Departemen Pamter itu untuk periode yang kedua. Karena periode yang pertama yaitu sejak Parluh 2017 sampai tahun kemarin 2021 itu Ketua Pamter sudah ada, Saudara Sujarwo yang notabene pada saat itu sebagai Ketua Pamter periode pertama. Terus setelah kebijakan atau keputusan dari lembaga tinggi negara bahwa keberadaan PSHT Pusat Madiun secara mutlak dan legalitasnya sudah diakui, barulah kita semuanya melaksanakan parapatan luhur tahun 2021, dan disitulah mulai setiap departemen sudah fokus ke tupoksinya masing-masing. Di antaranya adalah pengamanan Trate atau Pamter atas petunjuk dan arahan dari Ketua Umum untuk Pamter segera konsolidasi, kemudian melaksanakan rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Pamter, khususnya Pamter Pusat. Sehingga dengan petunjuk dan arahan dari Ketua Umum, kami pengurus Pamter, di mana pengurus Pamter itu hampir sama dengan pengurus cabang atau pengurus pusat. Di situ ada Ketua Umum, ada Wakil 1, Wakil 2, dan Wakil 3, ada Bendara 1, Bendara 2, ada Sekretaris 1 dan Sekretaris 2. Jadi mirip-mirip lah dengan struktur organisasi pengurusan pusat maupun di cabang. Sehingga dengan adanya petunjuk dan arahan itu, kami pengurus Pamter Pusat segera melaksanakan rapat koordinasi yang kita laksanakan setelah parapatan luhur itu di Padepon Agung, itu membahas tentang rencana dan program yang akan dilaksanakan. Jadi Pamter ini dalam tugas dan kewenangannya itu selalu berorientasi atau berpegangan pada peraturan organisasi, yang dimana peraturan organisasi itu turun dari petunjuk dan arahan Ketua Umum kalau di pusat. Tidak juga demikian juga dengan di cabang. Jadi antara pusat dan cabang itu tidak ada perbedaan tentang pelaksanaan atau penugasan Pamter. Hanya bedanya kalau di cabang ini ada pasukan yang notabene sebagai pengaman di wilayah cabang, tetapi kalau Pamter Pusat ini pengamanannya atau personil yang dilibatkan pengamanan yaitu yang dari DKP khususnya dan dari cabang-cabang sebagai yang terdekat dengan pusat. Contohnya di sini cabang Porogo, Magetan, mungkin Ngawi. Itu apabila kita membutuhkan tenaga pengamanan, ya kita ambil dari cabang-cabang tersebut. Dan kemudian masalah kewenangan dan tugas itu seperti sesuai dengan peraturan organisasi, bahwa tugas dan kewenangan Pamter baik tingkatan pusat maupun di cabang itu selalu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari ketua, kalau di pusat ketua pusat, kalau di cabang ketua cabang. Jadi seperti saya sebagai Ketua Pamter Pusat
itu tugas dan kewajiban saya melaksanakan pelaksanaan tugas itu atas petunjuk dan arahan dari Ketua Umum. Bahkan bila perlu, apabila anggota Pamter melaksanakan tugas, itu harus ada surat tugas dari ketua di mana Pamter itu bersandar. Kalau pusat, berarti dari Ketua Umum pusat memberikan surat tugas kepada Pamter pusat, demikian juga sebaliknya. Kalau di cabang, apabila menurunkan petunjuk atau tugas kepada Pamter cabang, harus diikuti sertai dengan surat tugas dari cabang. Mohon izin kalau masalah garis komando, itu meskipun saya ketua Pamter pusat, saya tidak punya kewenangan memerintahkan ketua Pamter cabang. Karena yang mempunyai kewenangan memberikan perintah, itu ketua umum kepada ketua cabang, tentang tugas ketua cabang, ketua Pamter begitu. Garis komandonya mulai dari ketua umum, pusat, cabang, ranting sampai rayon. Demikian juga dengan departemen yang ada. Tidak hanya Pamter saya kira, departemen yang lain pun setiap instruksi atau pelaksanaan tugas itu senantiasa menunggu petunjuk dan arahan dari ketua umum, ketua masing-masing tingkatan. Tapi kalau di cabang itu bisa dikatakan bidang atau seksi lah. Jadi seksi keamanan yang dinamakan Pamter. Karena di Pamter itu cabang itu ada ketua Pamternya sendiri. Nah, sehingga seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa garis komando itu tidak punya kewenangan Pamter pusat memberikan instruksi atau cabang juga ke ranting rayon. Jadi tetap garis komando organisasi yang kita pakai, Mas. Ya, itu salah satu langkah-langkah kita mengantisipasi situasi keamanan di Madiun, karena memang salah satu tugas pokok dari Pamter pusat Madiun adalah menjaga soliditas atau keamanan dan ketertiban wilayah kita Kota Madiun dan Kabupaten, Mas. Jadi kami mengharap kepada saudara-saudaraku semuanya, Pamter cabang seluruh Indonesia, kita sebagai Pamter bukan manusia yang istimewa. Kita adalah warga persaudaraan Setia Trate sama dengan posisi dan kedudukan dengan saudara kita yang lainnya. Hanya karena kita diamanahkan oleh saudara-saudara terutama pengurus pusat Madiun untuk menjaga marwah dari Satrate ini, maka kita ditunjuk sebagai anggota Pamter. Kami mengharap dan menghimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, Pamter cabang, laksanakan tugas ini semaksimal mungkin, sehumanis mungkin, sehingga Pamter ini jangan menjadi momok bagi saudara kita. Ya, karena masih ada beberapa saudara kita yang menganggap bahwa Pamter ini adalah manusia yang istimewa, manusia yang mempunyai kelebihan, padahal tujuan utama Pamter tadi adalah kita hanya menjaga, yang pertama adalah marwah dari organisasi Satrate, kemudian yang kedua adalah membantu atau mengamankan saudara-saudara kita, seluruh warga persaudaraan Setia Trate. Sekali lagi saya mengharap pada saudara-saudaraku semuanya, anggota Pamter seluruh Indonesia yang berada di cabang, laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan aturan yang ada. Jangan menyimpang. Kita punya ada aturan baik ADART maupun peraturan organisasi. Itulah yang sebagai utama senjata kita untuk melaksanakan tugas sebagai Pamter. Itu aja, terima kasih.